Baik, perkenalkan nama saya Trik yang Salanda dengan NIM 2202 1196 Baik, sekarang saya akan mempresentasikan tugas ke-6 saya, yaitu use ping and trace route. Jadi, saya masukkan saja. Eh, Mohon maaf, ada sedikit keributan. Jadi, saya lanjut ke part 1, use the ping command for basic network testing. Baik, jadi kita lanjut ke step 1. Kita download connectivity to R1 using PCA. Jadi, bagian A. From PCA, ping the default gateway using the IPv4 address atau gigabit internet 0/0/1 interface F1 dengan cara kita ping 01, ping 9192.168.1.1. Kita masuk pada untuk memasukkannya kita masuk ke CMD tab from. Jadi kita akan ikut sesuai filenya 62 atau 68.1.1. Dan dia berhasil dengan detailnya yaitu 255 dan average-nya itu 0 millisecond. Oke, lanjut kita akan mapping IPv6 yaitu ping 2001 ini, ping 2001.2 db8 titik 2 db8.2 acak titik 2 1.2.21. Oke, dia berhasil dengan detailnya yaitu 255 dan average-nya yaitu 0 millisecond. Kita lanjut lagi ke bagian B. Dari PCA kita akan mapping address yang beberapa address yang sudah dirilis di tabel di bawah ini, dan kita akan merekod berapa detail dan average round-nya. Oke, jadi pertama kita masuk pada IPv4 192.168.1.10. Dia berhasil dengan detail yaitu 128 dengan average 3 millisecond. Next, kita masuk pada IPv6 ping 2001.2 db8 titik 2 achat titik 21 titik 2 titik 2 10. Next, oke, dia berhasil dengan detailnya yaitu 128 dan average-nya 3 millisecond. Oke, bisa, nggak bisa. Oke, lanjut. Kita masuk pada yang ketiga, 192.168.1.1. Ini sama seperti di atas, tapi kita akan coba lagi. 192.168.1.1. Berhasil dengan detail yang sama, itu 255, dan average-nya 0 millisecond. Kita coba ping IPv6, achat 1.2, 1.2.21. Ntar sama seperti yang di atas juga, detail 255, dan average-nya yaitu 0. Oke, setelah aplikasi R1 sudah selesai, kita masuk pada switch. Maka kita akan pilih 192.168.1.2. Switch-nya berhasil dengan detail 255 dan dengan average 1 millisecond. Masih pada switch, kita akan memping IPv6-nya 2001.2 db8.2 achat titik 21.2.22. Oke, next. Oke, masih berhasil dengan TTL 255 dengan average 0 millisecond. Karena S1 sudah, kita masuk pada router satu lagi. Kita akan mungkin 64.100 titik 0.2 R1. Bentar. Oke, dia masih berhasil dengan TTL 255, average-nya yaitu 0 millisecond. Masih pada R1, kita akan ping IPv6 2001.2 db8.2 achat titik 21. Oke, itu salah. Titik 2 titik 2 2. Oke, dia masih berhasil dengan TTL 255 dan average-nya itu 0 millisecond. Oke, masuk pada ASP, kita akan ping 64 100.100.0.1. Oke, dia masih mempingi. Kita tunggu bentar. Oke, dia request timeout, tapi totalnya masih ada. Dan totalnya itu 254 dengan average 0 millisecond. Masih pada ISP, kita akan memping IPv6 dia. Jadi 2001.2 db8.2 achat titik 2.2.1. Dia berhasil dengan TTL 254 dengan average yaitu 0,5 0 millisecond. Oke. Berikut masih pada IP6 pada ISP, kita akan ping 209 titik 200 titik 165
65 titik 200 200 dan titik 225. Pada ISP ini dia, enter. Oke, dia tidak berhasil dikarenakan host tidak dapat dijangkau atau unreachable. Unreachable. Oke, kita lanjut pada tadi 209 225 ya. ISP. Kita lanjut. IPv6 2001.2 DB8.2 acak titik 2 200.2.2.225. Benar. ISP ini ada tadi di atas yang ini dia. Bentar. Dia memping, kita akan tunggu sebentar. Dia request timeout. Kemungkinan besar karena registration as unreachable kalau saya sih. Enggak, UKL itu dikarenakan waktunya kayak udah lebih dari waktu default. Oke, dia fail. Kita lagi saja pada eksternal. Kita akan ping 209.165.200.226. Dia tidak berhasil juga dikarenakan harus tidak dapat dijangkau. Lanjut pada ping IPv6 226. Dia sedang memping. Pinging dia mendapatkan request timeout. Kita lanjut pada step 2. Kita akan menggunakan switch ke eksternal. Jadi kita akan keluar sini. Jadi kita akan keluar dan keluar ini. Oh ya, untuk memakai switch kita harus mengkoneksi kabel konsol dari switch 1 ke PCA. Jadi kita akan inspect panel konsol ke konsol pada PCA. Setelah itu telah berhasil, kita dapat mengakses terminal. Terminal, oke. Oke. Bentar, mohon maaf, tidak kelihatan. Oke. Jadi sebelum kita memasukkan kode untuk ISP dan ISP dan eksternal, kita akan menggunakan ini. Kita akan mengaktifkan dulu enable. Oke, untuk mengetahui dia sudah enable bisa dilihat dari perubahan tandanya sudah menjadi ke tanda kurung. Oke, dan lama kita akan mencoba memping address ISP dan eksternal dari sini aja. Jadi ping 64.100.0.1. Oke, dia timeout dan untuk timeoutnya itu 2 second. Success rate is 80%. Dari 5 percobaan ada 4. Mungkin kita coba lagi untuk membuatnya jadi 100. Oke, success rate sekarang itu sudah menjadi 100. Kita next ke IPv6 ya, yaitu ping 2001 titik 2 DB8 titik 2 achat titik 2 1. Oh maaf, titik 2 ya 2 kali. Oke, timeoutnya 2 second. Dia tidak berhasil 1 kali, 2 kali tidak berhasil, 3 kali, 4 kali. Oh ya, untuk mencari tahu dia berhasil apa tidak dari ini, bisa dilihat dari tanda ini. Kalau dia berhasil, maka akan jadi tanda seru. Jika tidak berhasil, maka akan jadi titik. Dari saya, telah memimpin 209, titik 165, titik 300, titik 225. Oke, next. Time out 2 second. Oke, sukses rate-nya masih 0. Kita naik saja ke eksternal. Maaf, kita akan memakai IPv6 lagi. CAD 225 ya. Saya lupa lain.
Ini bentar. Oke, mungkin kita lanjut saja karena terlalu lama. Mungkin kita bisa skip aja dulu. Jadi kita akan masuk pada part 2, use traceroute and traceroute command for basic network testing. Oke, jadi pada command prompt, pada command prompt PCA, kita akan mengetik tracer 209. Oke, jadi kita kembali ke command prompt tadi dan akan menulis tracer 209.165.200.226. Next. Oke. Tracer to over. Oke, jadi sudah lihat dia akan men-tracing dan dengan maksimum yaitu 30 hops. Dan untuk men-stop tracingnya, kita tinggal menekan Ctrl C seperti yang tertulis pada folder sini pada task. Oke, kita tunggu sampai mungkin mirip saya kayak ini aja. Kita tekan Ctrl C. Oke, next. Oke, repeat the tracer command using the IPv6 at the command prompt, enter. Jadi kita akan mengisi command ping yang sama, yaitu tracer, tapi bedanya kita akan menggunakan IPv6. Jadi 2001.2 db8.2 pacak titik 2 200.2.2.226. Next. Oke, maksimumnya 30 hops. Mungkin kali kita akan membiarkannya sampai maksimum. Jadi maksimalnya 30. Setelah itu kita baca nomor step 2 dari step 1, kita akan menggunakan traceroute command ke eksternal. Jadi kita akan mengetik traceroute pada step 1 traceroute 269. Oke, kembali ke terminal. Oke. Oke, recognize host or oke, kita lanjut saja. Pada satu, kita akan traceroute 265.200.226. Oke, tracing. Dia sedang mau tracing. Sudah berarti di sini. Kita lanjut pada part 3. Part 3, correct the network connectivity issue at DSP. Mohon maaf. Access the network professional connectivity issues occurring. Jadi dari terminal OT1, kita akan akan masuk pada ASP router menggunakan Gigabit Ethernet 0/0/0 interface untuk memperbaiki masalah yang ada. Jadi pada terminal kita akan mengetik pada terminal kita akan mengetik SSH min L admin 64.100.0.1. Enter passwordnya. Nah, untuk password bisa lihat sini kelas. Jadi tinggal enter aja. Oke, sekarang kita sudah masuk pada bagian ISP. Oke, kita lanjut pada C. Correct the issue you found from the command prompt. Copy and paste the following address into ISP router to correct the. Oke, kita akan tulis saja, ngetik saja. Jadi configure terminal. Oke, setelah masuk ke config, interface gigabit Ethernet 0/0/1, no IP address 192.168.255.255.255.0. Enter. Oke, tidak masalah. Kita lanjut pada no IPv6. Maaf. Langsung pada IP address 209.165.200.225. Mungkin bisa dulu. Enggak juga sih. Oke, IP address 209.165.200.225 255.255.
255.224. Oke, bentar. Oke, aman. Kita lanjut no IPv6 address 201.2 db8.2 chat.2 200.2.225/64. Jangan lupa untuk mengaksesnya, biasa tadi seperti error soalnya. IPv6 address 201.2 db8.2 achat.2 200.2.225/64. IPv6 address FE80.2.2.25 link lokal, link lokal, bentar, no shutdown, bentar. Oke, berikut kita masuk pada bagian D, itu exit the SSH session when finished. Jadi kita akan exit dari SP, exit lagi. Oke, kembali ke switch. Baik, kita masuk pada step 2. Verify end-to-end connectivity from the ping at reset command to verify command from. Jadi kita akan mencek kalau sudah berhasil 209 and 201 db aja. Ini dia di command prompt. Mohon maaf, salah buka command prompt. Oke, ping 201.265.200.226. Oke, mungkin kita coba reset aja. Reset 209.165.200.226. Oke, dia berhasil. Trace complete, dia berhasil. Kita lanjut saja ke part 4. Use extended ping command. Oke, to default ping command that sends for request of 32 bytes, it wait 4000 millisecond atau 4 second. Kita lihat saja pada bagian step A. Ada command prompt, jadi command prompt sudah, kita akan tekan ping, terus enter. Use ping min and count, itu dia. Oke, kita lihat pada B, using the min t option, ping external to verify that external is reachable. The option T will continue ping the target to stop. Use control plus C to stop the ping sequence. Jadi kita akan ping menggunakan min T 209 ke IP 209.165.200.226. Oke, baik. Jadi fungsi dari IP ping T min T ini, dia akan terus-terusan memping target ini sampai dia diberhentikan. Jadi yang untuk target itu 209, jadi dia akan terus secara terus menerus akan memping ini dia, ping address ini. Untuk cara menghentikannya itu Ctrl C. Stop. Lanjut. To illustrate the result when the host is unreachable, shut down the gigabit Ethernet 001 interface on the ASP router from this one. Oke, jadi kita akan mencoba gambarkan ilustrasi ketika host tidak dapat dijangkau dengan cara kita kembali ke terminal. Oke, kita masuk lagi ke SSH. Maaf. Jadi kita masuk SSH min L admin 64.100.0.1. Password yaitu class sama tadi. Oke, masuk SSP. Sekarang kita akan menonton SSH dan menaktifkan ESP G0 ini dia. Jadi config term. Oke, masuk pada ESP config. Dan kita akan masuk ke interface gigabyte internet tadi, G0/0/1. Oke, baru shutdown. Oke, shutdown. Sekarang kita akan bisa kembali di command prompt. Coba lagi ping
Oke, seperti yang kita lihat, karena kita sudah men-shutdown Ethernet tadi, gigabit Ethernet, maka hostnya akan unreachable dan akan mendapatkan request timeout. Kalau kita mau ping itu jadi akan terus-terusan menunjukkan ini. Oke, while the node is functioning correctly, ping command can determine whether the destination responded and all tools. Oke, jadi untuk mengenable-nya lagi, kita akan kembali ke terminal. To enable the gigabit Ethernet nomor 1 on the ESP route using the node shutdown. Kita akan menggunakan node shutdown, command node shutdown. Node shutdown. Bentar. Oke, kita periksa kembali di CMD. Kalau sudah berhasil, request timeout. Oke, sudah berhasil kembali ya. Tidak muncul kembali dengan TTL 126. Oke, press Ctrl C. Oke, sekarang kita akan stop ini, Ctrl C. The above steps can repeat with the application. Oke, jadi IC MP error yang terdapatkan itu destination host unreachable dan juga adanya request timeout. Oke, lanjut. Enable the gigabit. Oke, kita lanjut pada step 2. The ping command is also available on Cisco device. In this step, the ping command is examine using R1 and S1. Jadi kita akan masuk pada R1. Nah, kita akan masuk ke command terminal tadi. Oke, kita akan exit dari ESP. Lalu, exit, exit, exit lagi. Jadi kita masuk pada switch, terus kita akan pindah ke R1 dengan cara SSH min L admin 192.168.1.1. Bentar. Password sama juga kelas. Nah, sudah masuk pada R1. Baik, jadi kita akan lanjut. Jadi kita ikut saja tesnya. Ping 209.165.200.226. Oke, ini berhasil. Sukses rate ya itu 100%. Dari coba 5 dari 5, kata keberhasilannya benar semua. Masuk semua yaitu 5 dari 5. Oke. Oke, kita masuk pada B, kita akan ping eksternal V4. V4. Oke. Dia sukses juga, dia berhasil dengan 100%. Di benar 5 tes, nomor 5 dia mendapatkan skor 5 lah. Lagi. Oke, jadi IP address yang kita gunakan yaitu 192.168.1.1. The preferred execute mode, there are more options available for the ping command. At the command line, type ping. Oke, kita akan coba ping, terus enter. Kita gitu ini aja, IPv6. V6 target IP address 2001. 2001.2.8.2. Chat 2.200.2.2.226. Dan S5 ya, clearance size 100. Time out dan second 2. Extend command no. No. Oke, dia 100% lagi. Oke, you can use the extended ping to observe where there's network issues. Start the ping di ke 200 dengan repeat count of 50. Oke, maaf. Ini karena terlalu panjang. Tapi ketika terlalu shutdown, ketika terlalu shutdown gigabit Ethernet atau G0/0 itu akan menjadi unreachable sama seperti yang di atas ini. Sama seperti yang tadi kita coba buat, yang sudah di sebelah, di command prompt lah. Itu yang tadi teman-teman sudah lihat kan sudah ada yang error reachable atau timeout itu dia. Oke, dan oke. Bisa lihat sini sih output admin itu. Oke, oke, kita bisa cek result. Mohon maaf, ini jujur saya kurang tahu kenapa. Saya sudah melakukan semuanya tapi belum 100. Sudah 100 sih harusnya.
Assessment harus 100, kita close. 100, completed 100. Oke, pas 100. Oke, jadi kita masuk pada reflection question. Jadi what could prevent ping or trace route response from reaching the originating device beside network connectivity issue? Jadi beberapa hal seperti. Jadi hal yang setahu saya itu ada firewall, perintah daftar akses, masalah jaringan dan masalah root, dan antarmuka mati dan penundaan jaringan. Lalu pada representation kedua, if you ping a non-existent address on the remote network such as 209, 209.165.200.7, what is the message displayed in the ping command? What does it mean? You ping a valid address receive the response versus the chat. Jadi itu if you ping a non-existent itu dia akan muncul nah lanjut saya mulai dari awal. Jadi request timeout yang berarti tidak ada respon dalam jangka waktu default dan juga beberapa hal yang tolong boleh periksa, yaitu bahwa routernya tidak aktif atau hostnya tidak aktif, atau mungkin router kembali ke perangkat kita, dan latency respon tidak lebih dari waktu yang sudah dikasih default. Next, kita lanjut pada nomor 3. If you ping an address that does not exist in any network in your topology, such as itu 192 from Windows PC, what is the message displayed by the ping command? What is the message indicate? Jadi pesan ini menunjukkan tidak ada rute karena jaringan tidak terdapat pada tabel perutean. Oke, sekian dari saya. Terima kasih yang sudah menonton dan mohon maaf jika saya memiliki banyak kesalahan kata. Jadi sekian, terima kasih. Jadi, terima kasih.